KPK menemukan dokumen pencairan dana pengadaan lahan di Munjul. Nilainya juga fantastis, mencapai 1,8 triliun. Nah, kemarin kan KPK sedang merencanakan untuk memanggil Anies Baswedan terkait pembelian lahan tersebut. KPK biasanya sebelum melakukan pemanggilan, KPK biasanya mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan informasi-informasi. Nah, sekarang KPK malah mendapatkan bukti baru, yaitu dokumen pencairan pembelian lahan Munjul senilai 1,8 triliun. Ya seharusnya deg-degan sih. 1,8 triliun loh, untuk apa aja ya? Nah makanya itu KPK mendalami dokumen pencairan sampai dengan 1,8 triliun. Ya semoga saja lah Anies Baswedan segera dipanggil dan dimintai keterangan sehingga jelas dan clear. Ya kalau gini kan publik bertanya-tanya. Kita tahu DP 0% juga sampai saat ini terrealisasi masih sedikit banget. Padahal itu janji utama Anies Baswedan, tetapi malah menimbulkan hal seperti ini. Ya semoga saja KPK cepat mengusut ini dan segera mendapatkan bukti-bukti serta informasi-informasi sehingga bisa cepat memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dakdikduk, KPK temukan dokumen pencairan lahan Munjul 1,8 triliun. KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Salah satu temuan itu yakni dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Saranajaya senilai 1,8 triliun. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan hal itu akan didalami lebih lanjut guna terangnya perkara ini. Dokumen tersebut tercatat di SK nomor 405. Jadi, tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Saranajaya. Karena cukup besar yang kami terima info, karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu, ada SK nomor 405 itu besarannya 1,8 triliun, kata Firly dalam keterangan persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin 2 Agustus 2021. Selain itu, Firly mengatakan ada dokumen lainnya bernilai 800 miliar. KPK, kata Firly, akan terus mengusut fakta dari dokumen yang ditemukan tersebut. Terus ada lagi SK 1684, itu APBD 800 miliar. Nah, itu semua didalami, ujar Firly. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Saranajaya, Yori Charnels Pinontoan. Akhir-akhir ini KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM, Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar. Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe. Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo. Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 152 miliar. Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yori dari jabatannya itu. Diketahui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan alat bukti berupa dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai 1,8 triliun.
Dokumen itu adalah dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Saranajaya sebagai bagian dari badan usaha milik negara BUMD yang bersumber dari anggaran pendanaan dan belanja daerah APBD. Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa dokumen yang sesungguhnya diterima BUMD Saranajaya. Cukup besar yang kami terima dari bukti dokumen, kata Firly dalam konferensi pers. Misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada surat keputusan SK nomor 405, itu besarannya 1,8 triliun. Terus ada lagi surat keputusan nomor 1684 itu dari APBD perubahan sebesar 800 miliar ucapnya. Perkara itu telah menjerat 5 pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama Dirut Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewi, dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi, serta Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar. Sebelumnya dilaksanakan PLH, Deputi Penindakan KPK Setio Budianto mengungkapkan konstruksi perkara ini. Kasus ini berawal saat BUMD DKI, Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya, mencari tanah di wilayah Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pengadaan tanah ini awalnya ditujukan untuk pembangunan proyek rumah DP 0% yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan. Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ dalam pengadaan tanah diantaranya adalah PT Adonara Propertindo yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan, kata Setio. Direktur Penyidikan KPK itu menyebut pada 8 April 2019 disepakati dilakukannya penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Saranajaya antara pihak pembeli yaitu Yuri Cornelis, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, dengan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewi selaku pihak penjual. Selanjutnya, masih di waktu yang sama tersebut juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik AR pada Bank DKI, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis 27 Mei 2021. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yuri Cernes, dilakukan pembayaran oleh Saranajaya kepada Anja Runtunewi sekitar sejumlah 43,5 miliar. Setio merinci, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jaktim tersebut, Saranajaya diduga melakukan 4 perbuatan melawan hukum. Pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kedua, tidak dilakukannya kajian apresial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Keempat, adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewi dan Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan, para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-setidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar, ungkap Setio. Beberapa lalu, Ketua KPK Firly mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 152,5 miliar tersebut. Hal ini lantaran anggaran pengadaan tanah termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI. Terkait program pengadaan lahan, tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang, ujar Firly pada Senin 12 Juli 2021. Diketahui KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. KPK menduga pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Pembangunan Saranajaya diduga dilakukan secara melawan hukum. Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukannya kajian apresial, dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan yang terkait.
Kemudian beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.